Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah di hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah fi Ilmi Al-Arabiyah karya Imam Al-Khattab rahimahullahu taala. Di pembahasan hari ini, selesai kita membahas sebelumnya Ismul ladzi la yansharif, maka kita masuk di pembahasan An-Nakirah wal Ma'rifah. Kata beliau rahimahullah, babun nakirati wal ma'rifah. Bab nakirah dan ma'rifah. Ini tentunya alhamdulillah kali ketiga kita mendengar nama ini. Pembahasan ini, ya. Dan di sini lebih lengkap daripada buku di sebelumnya. Dan ini penyempurnanya. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ismu dorban. Isim ada dua jenis. Ahaduhuma an-nakiratu. Yang pertama ada namanya isim nakirah. Wahyal aslu, dan ini asalnya. Jadi asal daripada isim itu adalah apa? Nakirah. Wahya, dan dia adalah pengertiannya. Kullus min syai'in fi jinsihi. La yaktasu bihi wahidun duna akhar. Ya. Dia adalah setiap isim yang syai' mencakup fi jinsihi, pada jenisnya. Misalnya kalau rojul berarti dia mencakup jenis laki-laki. Itu maksudnya. Dia adalah semua isim yang mencakup pada jenisnya. Yang kalau antum ucapkan maka seluruh jenisnya masuk di dalamnya. La yaktasu bihi, tidak khusus dengannya, wahid, salah satu saja, duna akhar, tanpa yang lain. Artinya tidak khusus. Ini kata-kata umum. Karojul, wa faros, wa kitab. Seperti penggunaannya rojul, semua laki-laki dewasa namanya rojul. Faros, semua kuda namanya faros. Kitab, semua kitab namanya apa? Kitab. Mencakup semua jenis. Kemudian kata beliau, wa taqribuha ilal fahmi ayyuqal. Dan pendekatannya kepada pemahaman dikatakan. An-nakiratu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Pendekatannya kepada pemahaman, nakiro adalah kullu, setiap yang, setiap apa yang solaha, cocok, bisa dukul alif wal lam alaih, masuk alif lam padanya. Semua kata yang bisa kemasukan al itu adalah apa? Nakiro. Karojulin wa mru'atin wa thawbik. Antum bisa katakan apa? Ar-rojul, al-mar'ah, at-taub. Paham ya? Semua yang bisa kemasukan al, maka dia kata nakiro. Au kullu, atau ini yang kedua, ini tambahannya di sini. Tidak ada di buku sebelumnya. Au kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alai. Atau setiap yang waqa'a, setiap yang menduduki, mauqi'a, kedudukan, ma, apa yang yasluhu dukhul alif wal lam alai. Setiap yang menduduki kedudukan apa yang bisa kemasukan al padanya. Jadi kata ini sebenarnya tidak bisa masuk al. Cuman dia menduduki kedudukan kata yang bisa kemasukan apa? Al. Maka dia nakiro. Beliau contohkan. Di bermakna sahib. Di yang bermakna sahib, pemilik, yaitu du asmaul khomsah. Yang bermakna sahib. Kenapa beliau bilang makna sahib? Karena nanti ada yang bermakna mausulah. Ada di yang bermakna apa? Isim mausul. Ini di yang bermakna sahib, pemilik, yaitu di asmaul khomsah. Ini di asmaul khomsah. Ini di asmaul khomsah. Iya. Ini di al-asmaul khomsah.
bisa kemasukan al? Enggak. Asmaul khamsah enggak ada yang kemasukan al. Tapi dia menggantikan kata yang bisa kemasukan al. Itu apa? Sohib. Bukan maknanya apa? Sohib. Sohib bisa kemasukan al? Bisa. Pengganti dari sohib itu juga nakiro. Karena yang semakna dengannya, sinonimnya bisa kemasukan apa? Al. Paham ilmunya nih? Jadi sekarang berarti dua pendekatan. Semua yang bisa kemasukan al, nakiro. Yang kedua, semua yang menggantikan kata yang bisa kemasukan al, juga nakiro. Walaupun kata itu tidak bisa masuk padanya apa? Al. Tapi menggantikan kata yang bisa masuk al. Makna kiro juga. Iya. Makanya dia bisa mudhof. Paham kan? Kan dia hukumnya apa? Nakiro. Setelahnya adalah mudhofun ilaih. Selesai. Inilah pembahasan nakiro dan titik. Setelahnya fokus ma'rifah. Iya. Kata beliau wad-darbu tsani dan jenis kedua al-ma'rifatu. Jenis kedua adalah yang ma'rifah. Jenis kedua adalah ma'rifah. Wahya sittatu anwa. Dan dia ada 6 jenis. Ma'rifah ini ada 6 jenis. Yang sebelumnya juga kita ketahuinya berapa? Di buku sebelumnya. Tufah. 6 juga. Di Miftah 6 juga. Jadi masih sampai sekarang ini sejalan. Ada 6. Yang pertama al-mudmaru. Wahwa a'rafuha. Ini yang paling ma'rifahnya. Tsummal alamu. Kemudian alam. Kemudian nama. Urutan kedua. Tsummal isyarah. Pakai tsumma ya. Karena berdasarkan urutannya. Kemudian al-isyarah. Tsummal mausul. Kemudian yang ma'rifah berikutnya setelah isim isyarah adalah isim mausul. Tsummal mu'arrafu bil ada. Kemudian yang dima'rifahkan dengan alat. Maksudnya alat di sini adalah apa? Al. Wasadis. Yang keenam. Ma'udifa ila wahidin minha. Apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Sampai di situ masih biasa. Sudah kita pelajari di buku sebelumnya. Pernyataan setelahnya itu yang Masya Allah. Yang penting di buku ini. Kalau sampai di situ kan biasa. Pertama domir, kedua nama, setelah itu isim isyarah, isim mausul, isim yang beral. Setelah itu isim yang diidofakan. Yang masalahnya, ini wasadis. Belum tidak bilang summa sadis. Tahu kan? Sebelumnya kan pakai tumma. Al-mudmar, tummal alam, tummal isyarah, tummal mausul, tummal mu'arrab bil ada. Pakai tumma. Kemudian wasadis yang keenam tidak pakai tumma. Menunjukkan dia bukan setelahnya langsung. Ada kedudukannya. Wa huwa fi rutbati ma udifa ilai. Dia berada di kedudukan apa yang diidofakan kepadanya. Sampai di situ dulu. Iya. Ma'rifah. Al-Ummah. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Ya. Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam. Lebih apa yang keenam? Wa fi rutbati asadis ma'udifa. Apa yang disandarkan pada sebelumnya? Kedudukannya di mana? Ini dulu pertama memang paling tinggi. Kedua, ini ketiga, keempat, lima. Yang enam itu di mana posisi? Perhatikan pernyataan beliau. Wa huwa fi rutbati. Dia berada di urutan tingkat ma'rifahnya.
Ma udhifa ilaihi, apa yang disandarkan kepadanya. Berarti di sini kita bisa letakkan dulu di sini semuanya. Ma udhifa ila dhamir, maka berarti kedudukan apa? Dhamir. Misalnya untuk kata kita atau ba buka. Kedudukannya di situ, di dhamir. Untuk sementara dulu. Yang didongkarkan pada nama misalnya kitab Zaidin, itu kedudukannya di sini sama. Kitab hada semasul kitab alad ya koma ya isim berab kitab kita katakan apa kitab kedudukannya sama dengan kedudukannya ini semua. Jadi dia bukan kenal. Maka dengan rumah, tapi berada di kedudukan siapa? Yang diidopakan, tingkat ma'rifatnya. Paham dulu untuk sementara ini. Sebentar kita masuk di pengecualian. Jadi, paling ma'rifat dhamir. Dan yang diidopakan pada dhamir. Ma'rifat kedua nama. Dan yang diidopakan pada nama. Ma'rifat ketiga isim isyarah. Dan yang diidopakan pada isim isyarah. Yang keempat isim mausul. Dan yang diidopakan pada isim mausul. Yang berhal. Dan yang diidopakan pada yang berhal. Paham dulu untuk sementara? Itu kedudukannya. Jadi dia bukan di nomor 6, tapi berada kedudukannya. Setelah itu, illa al-ismul mudhaf ila dhamir. Kecuali isim yang disandarkan kepada dhamir. Fa innahu fi rutbatil alam. Sesungguhnya dia berada dalam kedudukan al-alam. Jadi ini dhamir berdiri sendiri. Adapun yang disandarkan ke dhamir berada di sini, di kedua, bukan di yang pertama. Kan sebenarnya di pertama seperti yang lain. Kalau dhamir enggak di sini, di alam. Jangan katakan kita buka di sini. Jelas berarti kita dulu tingkatan ma'rifah. Paling ma'rifah dhamir. Nama didobakan pada nama, didobakan pada dhamir. Isyarah yang didobakan pada isim isyarah. Yang bermasalah satu, yang ini saja. Tidak ada yang didobakan pada dhamir di dhamir. Dia berada di sini, di nomor 2. Dipahami ini? Jelas kan? Selesai. Itu yang baru di sini. Iya, itu yang baru. Jelas ya? Iya. Selesai. Kata beliau itu dhamir. Kemudian wa yustatna mimma dzukir ismullahi ta'ala. Dikecualikan dari apa yang disebutkan, tentunya nama Allah. Tadinya kan nama diurutkan berapa? Kedua, dikecualikan nama Allah. Fa innahu alamun, sesungguhnya dia adalah nama, wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Dia yang paling ma'rifah dari seluruh ma'rifah. Berdasarkan apa? Kesepakatan. Jadi yang paling pertama berarti nomor 1 itu yang paling ma'rifah adalah ismullah. Paham kan? Nama Allah. Karena dia adalah yang paling ma'rifah. Kan dia yang paling ma'rifah. Jelas ya? Selesai. Sekarang tinggal kita masuk rinciannya. Dari 6 itu. Dari 6 itu. Faslun al-mudmar wa dhamir. Mudmar dan dhamir sama saja. Bisa dikatakan mudmar, bisa juga dibilang apa? Dhamir. Isman lima wudi ali mutakallim. Keduanya adalah isim yang diletakkan untuk orang yang berbicara. Ka'ana, seperti ana. Au mukhotob, atau yang diajak bicara. Ka'anta, seperti anta. Au goib, atau yang dibicarakan. Kahuwa, seperti huwa. Wa yang qasimu ila mustatirin wa barizin. Dan dia terbagi ke mustatir dan apa? Baris. Maksudnya kan dhamir itu ada dhamir mustatir yang tidak ada bentuknya dalam lafaz dan ada dhamir baris yang ada nampak. Iya. Fal mustatir, maka mustatir adalah ma laisa lahu suratun fil lafzi. Apa yang tidak ada bentuknya dalam lafaz. Wa huwa dia adalah imam mustatir wujuban, kadang disembunyikan secara wajib. Kal muqaddar fi, seperti yang disembunyikan pada
fi fi'li amril wahid al-mudzakkar. Pada fi'il amr untuk satu laki-laki. Antum katakan idrib. Mana domirnya? Mustatir. Iya kan? Ada lafadznya, ada bentuknya dalam lafadz? Tidak ada. Itu namanya mustatir. Tidak ada bentuknya dalam lafadz. Kalau baris itu ada bentuknya. Wakum. Idrib. Apa yang disembunyikan? Anta. Kum. Apa yang disembunyikan? Anta. Tam itu tempat yang disembunyikan secara wajib yang pertama. Yang berikutnya wafil mudhari al-mabdu' bi ta'i khitab al-wahid mudzakkar. Termasuk yang disembunyikan secara wajib adalah pada fi'il mudhari yang diawali oleh ta khitab. Ta yang menunjukkan khitab. Ta yang menunjukkan yang diajak bicara. Al-wahid al-mudzakkar, satu laki-laki. Karena kalau antum katakan untuk satu laki-laki kan tak tubuh. Awalnya apa? Ta, laki-laki. Ka seperti antum katakan takumu wa tadribu. Mana domirnya? Mustatir. Takdirnya anta. Wa fil mudhari al mabdu' bil hamzah. Demikian pula pada fil mudhari yang diawali oleh hamzah. Demikian pula pada fil mudhari yang diawali oleh apa? Hamzah. Sama juga, disembunyikan secara wajib. Nah, akumu wa adribu. Ka seperti akumu wa adribu. Mana domirnya? Mustatir. Apa yang disembunyikan? Ana. Au bin nun. Atau fil mudhari yang diawali oleh nun. Kanakumu wa nadribu. Mana domirnya? Mustatir. Takdirnya? Nahnu. Ini semua mustatir apa? Wujuban. Jadi antum bisa katakan mustatir wujuban itu ada pada fi'il amr dan ada pada fi'il mudhari. Iya, dan sudah ada rinciannya tadi pada fi'il amr untuk satu laki-laki. Fi'il mudhari untuk ta yang diawali oleh ta khitab satu laki-laki diawali oleh hamzah dan diawali oleh nun. Paham kan? Itu tempatnya. Kemudian berikutnya kata beliau wa imma mustatirun jawazan. Dan kadang dia mustatir jawazan. Disembunyikan tapi boleh nampak. Kal muqaddar pinah seperti yang disembunyikan pada contoh Zaidun yakumu. Pada yakumu ada domir yang sembunyi. Paham kan? Apa takdirnya? Huwa. Boleh antum kedepankan yakumu Zaidun. Itu lebih bilang jawazan. Kalau wujuban tidak bisa diganti oleh dohir. Kalau jawazan yaitu yang bisa diganti oleh dohir. Itu bedanya wujuban sama jawazan. Misalnya tadi, nakumu. Tidak bisa anda bilang nakumu Zaid. Dalam artian Zaid sebagai apanya? Fa'il, pengganti dari nakumu. Tidak bisa. Kalau jawazan, bisa diganti oleh dohir. Seperti ini. Zaidun yakumu. Kan bisa antum bilang apa? Yakumu Zaidun. Paham? Berarti ini apa? Jawazan. Wahindun takumu. Ada di sini antum bisa katakan maksudnya di sini yang jawazan itu domir huwa sama hiya. Paham? Yang jawazan ini mustatir jawazan adalah domir apa? Huwa sama apa? Hiya. Itu jawazan. Dan ana udah bilang tadi dinamakan jawazan karena bisa diganti oleh dohir. Kemudian beliau bilang wala yakunul mustatiru illa domiru raf'in. Ini faedah penting, Masya Allah. Dan tidak akan terjadi mustatir kecuali pasti domir rofa. Paham ya? Kecuali domir apa? Rofa. Imma fa'ilan atau naib fa'il. Apakah dia sebagai fa'il atau sebagai apa? Naib fa'il. Artinya kan tinggal dilihat fi'ilnya. Kalau fi'ilnya fi'il ma'lum, maka yang disembunyikan apa? Fa'il. Kalau majhul, naib fa'il. Lawan dari mustatir, baris. Kata beliau wal barizu dan al bariz ma lahu suratun fil lafzi. Apa yang memiliki bentuk dalam lafaz. Maksudnya ada lafaznya. Ada apa? Lafaznya. Wa yanqasimu ila muttasil wa munfasil. Dia terbagi ke muttasil dan juga apa? Munfasil. Iya. Cuman pembagian beliau ini muttasil dan munfasil itu dikritik ya.
baris belum bagi ke muttasil dan munfasil. Sebenarnya pembagian yang benarnya tidak seperti itu. Iya, pembagiannya muttasil dan munfasil dulu. Paham kan? Kenapa? Karena yang mustatir itu masuk dalam bagian apa? Muttasil. Dipahami nih? Itu yang tadi yang mustatir tadi. Itu kan masuk domir apa? Muttasil. Sementara sekarang belum bagi baris, muttasil dan munfasil. Paham? Makanya pembagian belum ini dikritik. Seharusnya pembagiannya atau dia terbagi dua. Ada muttasil, ada apa? Ya, munfasil. Ya, munfasil. Ya, munfasil itu terbagi dua. Nah, ada yang mustatir dan ada ya, di tamian, iya. Kemudian domir domir yang mustatir terbagi dua. Ada yang mustatir, ada yang muttasil baris. Dipahami kan? Nah, baru munfasil nanti ada ya yang rofa, ada yang nafsu. Ya, yang rofa mau dia nafsu apa? Iya ya, iya kan? Dipahami kan? Dan kalau munfasil tidak perlu dibagi mustatir sama baris karena dia pasti apa? Pasti baris. Aduh, pahami. Seharusnya bagiannya begini. Domir dulu baru sini. Kalau belum tadi mustatir dulu baru baris baru muttasil dan munfasil. Iya, pembagiannya itu saja. Tanggal mungkin ada kelalaian dari beliau rahimahullah taala sehingga bagiannya seperti itu. Pembagiannya. Jelas kan? Iya. Dipahami kan? Supaya antum tidak samar masalah itu. Kemudian, sekarang kata beliau fal muttasil. Setelah antum tahu itu, maka sekarang rinciannya. Maka muttasil. Huwallazi la yubtada'u bihi nutq wa la yaqbada illa kata'ikumtu wa kafi akramaka. Muttasil. Dialah yang tidak dibuka dengannya ucapan dan tidak terletak setelah ilah. Itu namanya muttasil. Tidak diawali dengannya kalimat dan tidak berada setelah apa? Ilah. Seperti katanya, seperti taknya kumtu. Itu tidak bisa dibilang tu di awal. Atau tunya setelah apa? Illa. Demikian pula wakaf akromaka. Dan kafnya akromaka. Sama. Itu namanya muttasil. Karena tidak bisa berada di awal, tidak bisa terletak setelah illa. Wal munfasil, sementara munfasil terbagi dua. Dia adalah beliau bilang ma yuftatahu bin nutku wa yaqbadu illa. Lawannya. Apa yang diawali dengannya ucapan dan bisa terletak setelah apa? Illa. Nah contoh, ana mukmin di awal. Wa maqama illa ana di mana? Setelah illa. Inilah munfasil. Iya. Kemudian wayang qasimul muttasil. Kemudian muttasil terbagi. Ini dilihat dari mahalnya. Terbaginya di sini dilihat dari apa? Mahalnya. Iya. Kalau dilihat dari dia punya bentuk dalam lafaz atau tidak, maka terbagi dua. Ada mustatir dan ada apa? Baris. Dilihat dari mahalnya. Dilihat dari mahalnya ini. Dua ini. Dilihat dari mahalnya, maka dia terbagi tiga. Ada mahalnya rofa, ada mahalnya nasab, ada mahalnya apa? Dua ini. Ini yang mustatir atau baris. Bahkan ada di mahal nasib, di mahal rofi, di mahal jar. Anda paham kan? Domir yang muttasil. Domir yang muttasil. Kemudian yang ini kan cuma dua. Yang munfasil cuma dua. Cuma ada rofa sama nasab.
Jelas kan? Nah, sekarang lihat. Dilihat dari kedudukannya. Ini sudah pembahasan rinci ya untuk domir. Sudah pembahasan lengkap untuk domir. Bila ila marfu'in wa mansubin wa majrur, yaitu kepada marfu mahalnya, kepada mansub mahalnya, kepada majrur mahalnya. Kedudukannya. Fal marfu'na, ya marfu contohnya darabtu, darabna, darabta, darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba. Lihat. Itu kan tadi darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Itu apa? Baris. Kemudian wadoroba, ini apa? Mustatir. Wadoroba, baris. Ada alif. Wadorobu, baris. Wadorobat, mustatir. Karena tadi sudah Anda bilang huwa sama hiya. Iya, wadorobata, baris. Wadorobna. Semua ini fi mahali rofin, tak. Dipahami? Iya. Wal mansub. Yang domir mansub. Nah, contoh akromani. Ni yakni. Wa akromana, wa akromaka, wa akromaki, wa akromakuma, wa akromakum, wa akromakunna. Wa akromahu, wa akromaha, wa akromahuma. Wa akromahum, wa akromahunna. Tentunya tidak ada yang mustatir. Karena antum sudah dikasih faedah tadi. Kalau domir yang mustatir, itu hanya ada dalam fi mahali rofin. Paham? Jadi ketika mansub tidak ada yang mustatir. Semuanya apa? Baris. Semuanya baris. Semua domir ini, mulai dari ini sampai terakhir hunna, fi mahali nasbin maf'ulun bi. Kalau dalam baca kitab, ana sudah kasih kaidah ringkasnya. Bersambung dengan fi'il, maka dia fi mahali nasbin maf'ulun bi. Wal majrur. Sementara yang majrur, kal mansub. Yang majrur itu bentuknya seperti mansub. Persis, tidak ada bedanya. Illa annahu dakhala alaihi amilul jar. Hanya saja masuk kepadanya penyakit apa? Jar. Itu saja bedanya. Masuk padanya penyakit jar. Nah, contoh, marrobi, marrobina ila akhir. Sampai akhir, tinggal antum bilang, marrobi, marrobina, marrobika, marrobiki, marrobikuma, marrobikum, marrobikunna, marrobihi, marrobiha, marrobihima, marrobihim, marrobihinna. Lanjutkan. Kan sama. Domir mansub sama apa? Majrur. Yang membedakan fi mahali nasbin atau fi mahali jar apanya? Apanya? Amilnya. Amilnya. Terus setelahnya sekarang sudah selesai yang sana. Yang mutasil. Kita sekarang masuk ke yang munfasil. Iya. Wa yang qasimul munfasil ila marfu'in wa mansubin. Sementara munfasil terbagi ke marfu mahalnya dan mansub mahalnya. Tidak ada majrur. Fal marfu itna asyara. Yang marfu maka dia ada 12. Itnata asyarata. Ada 12. Kalimatan, kata. Wahya dia adalah ana wa nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Itu semuanya. Fakullu wahidin min hadhihi dhamairi. Setiap salah satu dari domir-domir ini, setiap salah satu dari domir-domir ini, kata beliau, idza waqa'a fi ibtida'il kalam, ini kaidah saudara, jika terletak di awal kalimat, fahuwa mubtada. Itulah kaidah dulu yang anak kasih. Kalau antum dapat domir, maka dia mubtada, setelahnya adalah siapa? Khobar. Di sini diambil. Kan kaidah itu diambil, dipecah-pecah di mana-mana. Paham ya? Nah, ana rabbukum wa nahnul warithuna. Lihat, semuanya. Fi mahali rafin. Wa anta maulana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu contoh-contoh yang marfu. Berikutnya, wal mansub. Mansub itnata asyarata kalimatan. Sama, ada 12 juga. Ada 12 kalimat juga. Apa itu? Belum bilang iya ya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakum wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Belum bilang. Fahadihid domairu la takunu illa maf'ulan bih. Perhatikan itu, penting sekali. Domir ini tidak akan pernah ada kecuali sebagai apa? Maf'ulun
bi. Jadi kalau antum dapat dalam Quran hadis atau kalimat Arab gundul, maka langsung itu adalah maf'ulun bi. Iya. Selesai. Kemudian sebelum terakhir, sebelum beliau tutup, beliau kasih antum kaidah. Kaidah ini penting. Kata beliau, contohnya, contoh dulu ya. Iyyaka na'budu, iyyakum kanu ya'budun. Kemudian beliau katakan, wa mata amkana ayyu'ta bid-dhamiri muttasilan. Kapan memungkinkan? Kapan amkana memungkinkan? Ayyu'ta untuk didatangkan. Bid-dhamiri muttasilan. Dengan dhamir dalam keadaan dia bersambung. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Ayyu'ta untuk didatangkan. Bihi dengannya munfasilan. Secara terpisah. Ini Masya Allah faedah penting sekali. Kapan bisa disambung, tidak boleh dipisah. Misalnya gini. Doroba ana. Kan bisa dipisah. Doroba ana. Apa artinya doroba ana? Kan sama, saya memukul. Tapi kalau bisa disambung, jangan dipisah begitu. Antum bilang apa? Dorobtu. Paham? Sama dengan antum bilang begini. Akromtu iyaka. Artinya apa? Saya memuliakan kamu. Kalau bisa dipisah, jangan disambung. Ya, kalau bisa disambung, jangan dipisah. Antum bilang apa? Akromtuka. Paham ini faedah? Faedah berharga sekali ini. Apalagi bagi orang yang bercakap. Kadang-kadang orang bercakap, dia tidak paham apa yang harus dikatakan. Kadang dia hanya hafal bahasa Arabnya. Doroba, pukul, saya, ana. Jadi doroba, ana. Paham ini? Kalau bisa disambung, tidak boleh dipisah. Dipahami ini? Jelas kan? Ini Masya Allah. Faedah penting. Belum kita dapat di sebelumnya. Karena tidak bahas rinci. Iya. Fala yuqal. Maka tidak dikatakan fina pada contoh kumtu. Tidak boleh dikatakan koma, ana. Paham ya? Wala fi akromaka, akroma iyaka. Dipahami ini? Illa kecuali salnihi wa kuntuhu. Kecuali ini. Dua masalah ini dibolehkan dipisah walaupun bisa disambung. Ya, dua contoh saja dan dua contoh ini mewakili dua ketentuan. Contoh pertama, salnihi. Salnihi. Sama tuh. Dua tempat. Tempat kedua dan ini paling mudah kalau domir itu adalah menjadi kebanyakan. Dan saudari-saudari, kalau domir itu menjadi kebanyakan dan saudari-saudari boleh dipisah walaupun boleh disambung, walaupun bisa disambung. Paham kan? Kuntuhu kan bisa disambung, tapi bersama dengan itu boleh untuk apa? Pisah. Atau boleh katakan kuntu, iya. Dipahami, itu yang paling mudah. Kalau dia sebagai khobarnya siapa? Karena dan saudari-saudari. Yang kedua, tempat yang kedua dan itu belum jadikan yang pertama. Boleh bisa walaupun bisa disambung. Yaitu kalau pada kata itu ada dua domir, dua-duanya mansub. Dan domir pertama lebih ma'rifat daripada domir kedua. Saya ulangi. Kalau pada kata itu ada dua domir. Dua-duanya mansub. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Saya ulangi. Kalau pada kata itu ada dua domir. Dua domir ini mansub. Dan domir yang pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Contoh. Salmihi. Ada berapa domir? Dua. Pertama ya. Yang kedua hi. Hui. Paham kan? Ada dua domir. Dua-dua masuk. Karena sal bil amr. Saudara domir marfu'nya. Kamu. Anta. Ini yanya maf'ulun bi awal. Hi maf'ulun bi tsani. Mana lebih ma'rifah? Saya atau dia? Kan yang paling ma'rifah adalah orang pertama, kemudian orang kedua, kemudian orang ketiga. Dipahami? Terpenuhi syarat
maka di sini boleh untuk bisa walaupun bisa disambung. Boleh untuk bilang salmiyahu. Dipahami? Padahal kan mungkin antum sambung salmihi, tapi boleh antum apa? Bisa menjadi salmiyahu. Dipahami? Kok ada dasarnya kan? Kapan bisa disambung, maka tidak boleh dipisah. Kecuali dua masalah. Itulah dua masalah. Nah, masalah yang pertama kalau dia sebagai khobar kana dan saudari-saudarinya. Masalah yang kedua kalau ada dua domir, dua-duanya mansub bukan marfu. Kalau dua domir pertama marfu, kedua mansub tidak boleh. Seperti tadi, kuntuhu atau dorobtuhu, tidak boleh. Paham? Karena ada dua domir tapi yang pertama apa? Yang pertama, ini dua domir. Dua-duanya apa? Mansub. Kemudian syarat berikutnya, yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Boleh dipisah walaupun bisa disambung. Selesai lihat kata beliau. Faya juzul faslu aito. Boleh antum pisah juga. Boleh antum pisahkan juga. Nah, salni iyahu wa kuntu iyahu. Boleh. Boleh. Setelah itu kata beliau wa alfadud dhamair kulluha mabniyah la yadhhar fiha al-i'rab. Ini penutupnya. Semua lafaz dhamir adalah mabni, tidak nampak padanya i'rab. Makanya semuanya di i'rab fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin. Karena semua lafaznya apa hukumnya? Mabni. Selesai pasal tentang dhamir. Nah, ini untuk ini yang paling panjang ya pembahasan dhamir. Kan di sini belum masya Allah rinci dan alhamdulillah ini pembahasan yang cukup kalau untuk dhamir. Paham ya? Iya. Nanti tinggal buku-buku berikutnya lagi mana yang roji dipisah atau disambung itu pada yang tadi. Paham kan? Nah, itu kan pembahasan cabangnya saja mudah. Ya. Untuk tahap dasar ini kan cukup itu. Pada dasarnya disambung, tidak boleh dipisah kecuali dua masalah. Jelas ya? Nah, alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah besok baru kita lanjutkan pembahasan berikut. Yang paling panjang hanya ini ya, yang lainnya tidak terlalu. Iya.